kan aku lagi tidur kayak ada yang narik itu kakiku. Sama ini pegang payung di satu kan. Terus tiba-tiba ada yang giniin aku dari sini gitu. Ada suara lain lebih menggema gitu, pokoknya aku dengar bilang "aw" juga. Oke, sekarang episode kedua Paranormal Experience. Sekarang giliran siapa yang cerita? Giliran Dedi dan kamu deh yang cerita. Kita bakal dengerin ceritanya dia. Cerita yang mungkin mistis atau yang pernah dialami. Saya ingat aja ya. Yang paling diingat sampai sekarang sih cuman ada yang pertama. Yang pertama pernah ngerasain hal mistis. Oke. Itu kayaknya udah lumayan malam kan? Kan aku kan dari rumah saudara. Itu kapan? Kalau nggak salah SD atau SMP ya. Kan aku dari rumah saudara nih, kan biasalah melali gitu ke sana sana. Main. Lupa aku apa merainan di sana atau acara apa gitu. Soalnya aku sana sama bapakku kan jalan kaki tuh biasa. Berarti di rumahnya itu ada acara. Pokoknya dekat itu dari rumah ke tempat itu. Terus dari pas pulangnya tuh kan sekitar jam 11 atau jam 12 tuh mungkin ya. Aku udah nggak terlalu ingat jamnya, tapi yang aku ingat tuh kejadiannya tuh pas kan aku berdua nih sama bapakku kan gini dah bilang kan ini gini, enggak ini kan gini kelas gitu. Pokoknya aku rangkulan gitu kan. Lagi satu pegang payung. Lalu, berarti yang ngerangkul ini siapa? Kamu apa bapak? Bapak. Oh. Aku nih bapaknya. Nih, ini Dedi. Ini kan pegang payung nih. Kan jalan. Terus ada yang kan udah otomatis tangannya di sini. Ya. Di sini. Sama ini pegang payung di satu kan. Terus tiba-tiba ada yang giniin aku dari sini gitu. Pertama aku diam aku tapi gimana ya? Pokoknya aku nggak terlalu ngerespon lah. Terus yang kedua lagi diginiin kan, gitu aku tanya bapakku, Langsung sebenarnya tuh aku nanya tuh udah nggak masuk akal sih, beneran nggak perlu aku nanya, udah jelas tangannya di sini kan, sama lagi itu pegang payung. itu nanyanya langsung spontan. Iya langsung di sini. Apa ada giniin punggung nggak gitu? Terus bapakku bilang, wah. Terus kan, oh iya, kan tangannya lagi kan tangannya di sini loh. Terus lagi sekali baru aku menghadap ke belakang, aku lihat hitam aja. Gimana ya, aku penasaran waktu itu nyari mukanya, nggak ada mukanya tuh, kayak hitam aja dia, tapi kayak bentuknya Lihat kayak sekilas gitu. iya kayak bayangan dia hitam aja, tapi aku nggak lihat ada tangan atau ada apa gitu, pokoknya hitam aja aku lihat. Seingatku hitam aja tuh. Itu sebenarnya tuh udah di depan gerbang rumahku loh. Kan dulu ada pohon cempaka di depan. Di kan angkul di sebelah kanannya. Angkul itu pintu masuk, pintu gerbang. Di sini tuh ada pohon cempaka. Nah di bawahnya itu dah kejadiannya tuh dipegang dari belakang. Terus sampai di rumah aku langsung ke dapur, pokoknya biar ginilah secara Bali itu loh, ke dapur apa bla 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 tuh, langsung cerita aku sama ibu kan aku sama bapak aja sana, cerita aku sama ibu. Ibuku kan biasalah nenangin aja dia biasa, enggak kok cuma gini tapi pas itu ya udah nggak enak pokoknya hawanya. Waktu itu aku tidur sendiri, cuman nggak dikunci, biar kalau ada apa-apa tuh biar gampang aku diginiin sama ibuku. Itu sih yang aku ingat satu. Setelah itu nggak ada apa lagi, setelah itu nggak ada yang sakit, nggak ada apa, itu nggak ada. Kalau orang Bali Biasanya kalau percaya tuh ke dapur tuh tempat untuk ya bersih tuh, Ya. tempat yang bersih, Pembersihan gitulah ya. diri. Kalau biasanya kalau siapapun, misalnya kalau aku datang dari manapun, pulang ke rumah pasti ke dapur dulu, baru masuk kamar. Kalau di Bali ada kepercayaan yang kayak gitu. terus yang
lagi baru-baru ini sekitar berapa tahun ya kayak Baru berarti. ya, Ya. menurutku itu yang paling itu Oh, yang paling terbaru. yang lumayan lah Ya. itu kan. Yang paling ingat lah. Oh. Iya, yang paling diingat karena itu kalau aku bilang mimpi kayaknya nyata banget, soalnya aku lihat kan aku lagi tidur kayak ada yang narik gitu kakiku, berasa kok kayak ditarik sampai di gini ku, pindahlah aku dari tidur yang pertama tuh itu ditarik kan gimana ya. Pokoknya pas itu aku ketakutan, tapi karena gimana aku lah balikin bantal kan, aku kira aku tidur kan, tapi kalau dibilang tidur tapi aku nggak kalau aku ditarik, tapi kalau dibilang nggak tidur tapi kayak aku tidur gitu loh, pokoknya agak nggak jelas itu yang itu. Terus besoknya aku cerita ke ibuku lagi, dia kayak nenangin gitu aja sih sampai Jadi itu kejadiannya udah kuliah nih berarti. ya udah lumayan lah. Terus beberapa hari itu lagi aku kayak aku bilang tuh kalau lagi gitu pasti aku takut tidur sendiri, kita berusaha biar sendiri, lagi lah nggak dikunci gitu biar gampang. Tapi setelah itu kayaknya sih karena itu lumayan tuh bikin aku takut berapa minggu itu aku takut lah kemana-kemana sendiri di area rumah aku agak lumayan gini apa namanya tuh, di area rumah aku agak takut, pokoknya diantar lah aku ke sini ke dapur kan lumayan, ke rumah Bali itu kan jauh kamar sama dapur, ke dapur kau diantar ke kamar mandi, pokoknya diantar lah aku di rumah lumayan tuh sampai aku lupa. Tapi setelah itu bagusnya nggak ada yang sakit, nggak ada yang apa, nggak ada yang, soalnya habis itu kayak bikin Banten apa gitu di sana ya, saya nggak percaya sih sama maturan di Pengijang. Setelah itu Berarti kayak gini ya, kalau di Indonesia kayak apa sih? Kayak kita tuh ya, memberikan meminta perlindungan lah. meminta perlindungan Ya, kayak gitu. gitu. Itu sih yang Dengan cara orang Bali. yang paling aku ingat itu aja sih dua sampai sekarang. Dua. Berarti dari semua pengalaman cuman gimana ya? Berarti cuman 2 pengalaman aja berarti ya. Enggak sih, ada lagi, cuman aku nggak begitu ingat cerita detailnya. Yang paling detail aku ingat itu aja, yang paling benar-benar melekat dan paling merasa gitu loh. Iya, Paling iya. merasa karena kan ditarik sama disentuh itu kan berasa. Tapi kalau misalnya kayak lagi tidur ada yang lihat gitu sih udah ya lumayan sering lah. Tapi kayak ya udahlah lewat-lewat Ya, aja boleh, gitu boleh. ya. Kalau misalnya gelap ada yang lewat gitu, kayak aku mikir kayak halusinasi, aku mikir itu. Tapi kalau yang dua ini tuh bener-bener Melekat ya. di untuk ke aku tuh lebih berasa, aku lebih ingat jadinya detail gininya, detail kejadian. Itu aja sih yang aku ingat dua. Yang kayaknya semuanya sempat cerita tentang di jalan yang kayak ada yang Oh ya, kalau yang itu gini tuh kan dari rumahnya Regita tuh udah malam tuh lumayan sekitar jam 11-an jam 12 tuh kan aku berdua sama teman-teman lagi di jalan kan pelan-pelan nih lagi buka-buka Instagram kan, lagi stalking Dalam keadaan naik motor. ya naik motor. Aku kan dibonceng, aku yang pegang HP, aku lagi kepoin Instagram cewek lah. Terus lagi ngobrol nih sama temanku, terus aku bilang gini, ini kan ceweknya kan gitu, aku nanya ke temanku Oh, bilang, berarti ini masih di motor di Iya. perjalanan di jalan masih naik Jalan. dalam Di naik jalan, motor. pelan-pelan kan aku buka Instagram temanku. Terus kamu giniin temenmu di jalan, dia pasti masih mengendarai motor nih ceritanya. Terus ini kan cewek yang kamu bilang, kan aku bilang gitu ke temanku. Terus temanku bilang, gitu. Terus ada suara lain lebih menggema gitu, pokoknya aku dengar bilang juga. Tapi itu kondisinya itu gelap dan sepi gitu. Terus setelah besoknya aku lihat ternyata ada pohon bambu di sumber suara yang bisa aku dengar itu kan, aku bisalah dengar dari arah mana gitu, cuman nggak tahu
tepatnya tuh di mana. Oh, aku mikir di pohon bambu tuh, tapi sekarang udah nggak ada sih pohonnya tuh. Itu aja sih. Terus kalau pas denger itu cuman kamu aja yang ngerasa atau dia Terus kan temanmu juga ngerasa? pas sudah denger, kan aku denger nih, aku tanya ke temanku, denger suara nggak? Iya. Terus otomatis dong karena panik, temanku langsung tancap gas pulang. Aku langsung gini, taruh HP di kantong. Kan dari gerbang menuju ke dapur dan kamar itu kan lumayan jauh. Dari aku suruh temanku tunggu dulu di depan gerbang sampai aku nutup gerbangnya, baru aku kasih dia jalan. Aku lari ke dapur dulu, habis itu lari ke kamar. Aku nggak cerita, aku cerita sama ibuku, besoknya baru aku cerita kalau gitu, kalau ada yang aku dengar. Sampai sekarang itu lumayan diingat juga sih kejadiannya, tapi sampai sekarang aku lumayan sering lewat jalan itu. Biasa aja. Gimana ya, kalau dibilang biasa aja, tapi aku ingat kadang-kadang. Takut lagi. Aku gimana ya, kalau di situ nggak terlalu. Aku takutnya yang kan perempatan tuh, yang lurusnya tuh aku lebih takut. Wow. Ya karena itu lurus tepi gitu loh. Makanya aku gimana ya, kalau aku takut refleks aku nyanyi atau enggak, buang lah aku pikirannya itu. Cari perhatian lain gitu. Ya kayak ngingat sesuatu yang lain sebisa mungkin, tapi kadang-kadang tuh makin diingat makin muncul dia kata-kata ingatan-ingatan yang kayak gitu tuh. Ya. Itu aja sih. Berarti itu mana duluan kejadian yang ditarik atau yang di jalan? Di jalan dulu. Jalan dulu baru Di jalan. kejadian di rumah. Habis itu baru kayak ditarik gitu. Gimana ya? Aku nggak ngerti juga maksudnya yang narik tuh. Soalnya gimana ya? Soalnya nggak terlalu percaya juga sih. Kalau aku bilang ke keluarga, cuma dibilang oh nggak apa-apa, kurang membantan aja, pasti dibilang gitu sama keluarga. Nggak terlalu gimana. Biar nggak terlalu negatif gitu. Iya. Mungkin ya. Berarti Kayak gimana ya? Lebih ke gangguan dari hal-hal yang jahil mungkin ya. Ya orang-orang mungkin yang orang ya, kayak mungkin bisa dibilang hantu-hantu iseng gitu ya, yang jahil kayak cuman gangguin gitu, cuman nyautin atau ya itu udah dah membuat kita kayak biar dia tuh ngerasa ada. Dia merasa ada. Dia tuh ini loh aku di sini, masa kamu nggak lihat sih, kayak cari perhatian jahil-jahil Nah, gitu. mungkin karena itu udah malam, terus aku ngomongin cewek di jalan kan, mungkin dia kayak mau ikut mau itu mungkin jahil gitu. iya, nah, Mau diisengin mungkin ya. itu dah Kalau emang yang sifatnya gimana ya, ganggu kayak ngejahatin itu, mungkin kayak udah dikagetin biar sampai jatuh gitu. tapi itu cuman Disautin aja, Diisengin. kayak aku semoga sih kayak nyaut aja dia berarti ya. nggak sampai ada lagi sih, karena lumayan mengerikan. Kayak Berarti menakutkan. dari gimana ya, nggak terlalu banyak punya cerita mistis berarti ya. Nggak terlalu sih. Enggak. Itu bisa dibilang karena kamu nggak pengen tahu juga ya. Ya nggak pengen terlalu. Dan Oke. Kalau- Dari episode sebelumnya ini kan Gong Ayu lumayan banyak ceritanya. Sebenarnya Gong Ayu ini ada gimana ya? Ada rasa-rasa pengen tahu. Ah, Sama sekali nggak ada rasa, dan aku nggak mau tahu, dan bahkan apa yang aku lewatin kayak pengalamanku aku nggak pernah cerita sama Itu orang kan- tua karena aku males. Kayak oke. ya udahlah kayak gitu aja. tapi kalau aku lebih gimana ya, lebih milih cerita biar biar lebih lega lah. nggak aku aja Nggak mikir. beban ya, biar nggak Kalau beban. dikasih oh nggak apa-apa tuh, aku mikir juga nggak apa-apa. Aku Kayak dikasih energi positif sama orang tua. Ya bisa. kalau aku tuh awalnya sih kayak awal-awal gitu ya, aku sering cerita lah kayak aku mimpi gitu, karena aku tuh dulu hampir setiap hari mimpi gitu kan. Jadi aku tuh selalu cerita, tapi karena respon orang tuaku tuh, karena kan bapakku indigo ya, jadi kayak responnya dia tuh ya biasa aja gitu loh, kayak nggak apa-apa, lu cuma mimpi lo kayak gitu-gitu aja. Jadi aku ya jelas lah aku malas cerita jadinya. Iya. Kayak dia tuh nggak beri aku respon kayak orang lain, misalkan apa kita kayaknya gimana ya,
gimana ya, apa dia nyampein sesuatu apa gimana, kayak orang lain tuh kan penasaran gitu. Kayak bapakku tuh iya, karena berarti mungkin berarti dari cara bapak memberikan tanggapan, terus kamunya kayak kurang suka dengan puas dengan tanggapan kamu. Jadi kayak sebenarnya itu mencirikan kamu itu pengen tahu. maksudnya Kayak Kan ya karena itu lu cuma mimpi, kamu nggak puas dengan jawaban itu. pasti ada sesuatu nih. Pasti ada sesuatu nih. Itu udah Itu rasa pengen tahu. rasa pengen itu sebenarnya pengen tahu. Tapi ya, kalau tapi kalau karena aku aku kan- jadinya kayak digituin terus, ya udah aku males jadinya, udah aku Ya rasain sendiri aja gitu. ya aku pengen tahu cuma cuek. Ujung-ujungnya aku kayak gitu. sih lebih milih semoga nggak ada lagi, karena secara pribadi aku nonton film horor aja nggak berani. Iya, aku juga sih. Aku juga. Aku semoga nggak ada lagi. Karena Karena aku juga nggak pengen. yang gitu-gitu di otakku visualnya sering gimana ya, tiba-tiba datang gitu loh. Pas Terus lagi di kamu mana pernah gitu. nggak sih gini, kayak kita tuh lagi diem-diem aja, terus kita yang ciptain sendiri dengan imajinasi kita. Pernah nggak kamu kayak gitu? Itu dah yang aku Kayak kita yang bikin-bikin sendiri di otak gitu loh. itu dah yang aku hindari, makanya aku nggak mau nonton film horor atau nggak Tersugesti sesuatu yang belum, bukan mistis apa ya, pokoknya yang berbau gitu. Sebenarnya aku lebih menghindari, karena tiba-tiba aja otakku ada visualnya kalau lagi diam misalnya, kalau lagi gelap, kalau lagi gelap, padahal tiba-tiba datang gitu loh. Nah itu yang aku hindari biar nggak datang, karena aku juga penakut, dan biar nggak terlalu takut lah. Kitanya jadi nggak nyaman kemana-mana kan. Betul. Hmm. Itu sih. Berarti kalau dari dia juga berarti kayak dia tuh emang diganggu dari yang jahil. Kalau tuh ngayu sih kebanyakan bukan diganggu dari yang jahil, malah kayak lebih ke leluhurnya. Kalau menurutku ya, dari opini ku ya, kayak di episode yang Ya sebelumnya. mungkin kayak Gimana? ya menurutku sih Yang kita rasain kayak aja. yang aku melekat banget itu ya mungkin yang aku ngerasa positif gitu. Maksudnya dalam artian kenapa ya dia tuh kayak suka sama aku gitu. Entah itu negatif atau positif, aku juga nggak ngerti. Tapi aku bisa ngerasain rasanya dia gitu. Yang melekat tuh kebanyakan yang kayak gitu. Tapi yang kalau yang nggak melekat tuh ya yang jahil-jahil gitu kebanyakan. Kayak ya kadang-kadang aku juga pernah kayak dilemparin apa namanya sendok gorengan tuh apa sih namanya, spatula gitu, pernah aku dilemparin juga jahil. apa sih namanya ya sendok gorengan gitu buat goreng-goreng tuh, aku pernah dilempar itu, aku pernah ya kayak aneh-aneh gitulah. Kayak itu tuh udah hampir sehari-hari aku rasain, jadi ya nggak melekat menurutku gitu. Menikmati. Nanti pernah ada gangguan ini yang jahil gitu. Ya hampir setiap hari aku rasain gitu. Kalau Jadi ya udah gitu aja aku. Berarti udah biasa berarti ya. tapi yang bukan enggak, tapi yang lebih gimana ya, lebih diingat itu yang gangguan yang kayak ngerasa nyaman, bukan nyaman sih, kayak ngerasa apa ya, Yang paling melekat itu kayak ada di disangkut pautkan dengan leluhur itu lah ya, lebih bisa dibilang lebih energinya lebih positif lah ya. Ya itu yang Iya, iya sih. Kayak aku tuh yang paling melekat tuh seperti diberi pesan gitu. Pasti itu kayak melekat banget gitu. Ini tuh maksudnya apa sih? Kayak aku tuh dikasih pesan tapi aku nggak ngerti itu apa ya. Kayak gitu-gitu tuh aku inget itu banget. sebenarnya cuma penasaran, itu namanya penasaran. Ya. Jadi kayak pasti Anda mau tahu? iya itu pasti dari pasti ada maksudnya nih, apa sih sebenarnya gitu. Dari itu dah kayak pasti ada muncul lagi kayak gitu, biar selesai ceritanya baru Anda sendiri baru puas kayak gitu. Mungkin ya ini Mungkin karena kayak penasaran juga, makanya dia muncul tuh. Dia Sumpah jangan kayak bilang kayak gitu, aku tak. Mungkin kan kayak bilang pengen tahu. masih jam setengah 11 Jam setengah 11 malam. Jam 11 kurang. Oh iya. setengah 11 10.47. ya masih Ada jangkrik juga loh. kedengeran dong. Oke, berarti ceritanya cuma pendek bagi kali ini, cerita episode sekarang ini pendek ya. Mungkin nanti ceritanya akan panjang di episode ketiga atau keempat.
nanti ada temanku lagi satu cewek Elda yang di video sebelumnya, dia bakal mungkin akan cerita juga di sini. Ya. Kalau dia bisa aja ini motor sorry ya. Terus mungkin kalau Jangan rumah di pinggir jalan Bang. kalau episode ketiga dia bisa datang, mungkin dia yang cerita. Kalau emang dia nggak bisa, mungkin ceritaku yang di episode ketiga. Ya. Oke, berarti videonya yang sekarang cukup pendek ya. Cukup Mungkin sekitar Nggak terlalu berpengalaman aku di mungkin sekitar ya palingan 10 atau 15 menitan. Belum lagi di ya. nggak terlalu berpengalaman di bidang yang begini ya. Ya emang nggak pengalaman bukan ini nggak harus ada pengalaman sebenarnya. Dan menurutku Ini sih kayak kejadian yang pernah terlintas. Itu kan experience itu kan pengalaman. ya. Dan menurutku sih mendingan enggak sih menurut Ya, gue. experience. Apa Anda mau menjadikan ini sebuah pengalaman? Oke, mungkin sekian video episode kedua. Paranormal experience. Mungkin bajunya masih sama ya karena ini langsung dari episode 1 buatnya. Oke, sekian video dari kita. See you. Next time. Peace Bye. out, bro.